Bismillahirrahmanirrahim. Wasiatul Mustafa lil Imam Ali karramallahu wajhah. Wasiatnya Rasulullah kepada Imam Ali. Kitab wasiat itu ada tiga yang saya tahu ada tiga. Ada wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali, ada wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Yang terakhir kalau tidak salah, yang terakhir itu adalah wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Yang terakhir adalah wasiatnya Rasul kepada Abil Aswad Ad-Du'ali. Oh bukan. Salah. Abi Dzarrin Jundub bin Junadah. Jadi ada wasiatnya Rasulullah, ada wasiat Al-Mustafa kepada Imam Ali, ada wasiat Al-Mustafa kepada siapa tadi? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Lalu ada wasiat Al-Mustafa kepada Abi Dzar Jundub bin Junadah. Itu ada tiga wasiat, ada tiga kitab wasiat itu yang saya tahu. Ini wasiatnya Rasulullah kepada sahabat-sahabat tadi. Jadi yang kita baca ini adalah sahabat Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, wahai Ali, ma safara ahadun talibal haram masyian illa kana syaitanu qarinah wala rakiban illa kana radifahu. Ya Ali, wahai Ali, ma safara, tidaklah berjalan ahadun seseorang talibal harami untuk mencari rizki yang haram maksudnya talibal haram untuk mencari rizki yang haram. Jadi ada orang berjalan, entah dia berjalan kemana, tetapi dia dengan tujuan untuk mencari rizki yang haram rizkinya, kecuali dia ditemani oleh satu orang setan. Wala rakiban illa kana radifahu, dan tidaklah ia menaiki kendaraan kecuali setan membonceng kepada orang itu. Jadi kalau dia jalan setan menemani, kalau dia naik kendaraan untuk mencari perkara haram, maka setan ikut membonceng di atas kendaraannya. Wala jama'a ahadun malan haraman, wala jama'a, dan tidaklah mengumpulkan ahadun satu orang malan kepada harta haraman yang haram, illa terkecuali akalah memakanhu kepada harta asyaitonu, siapa setan. Wala nasiyah, dan tidaklah lupa ahadun seseorang ismallahi, menyebut nama Allah Ta'ala indal jima'i, tatkala dia berkumpul, tatkala dia jima', illa terkecuali syarokah, mengumpulihu kepada orang asyaitanu, siapa setan, fi waladihi, di dalam anaknya. Wa dzalika qauluhu ta'ala wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'iduhum. Ya aliyu la yakbalullahu ta'ala salatan bila wudu wala sadaqatan minal haram. Wahai Ali, Allah itu tidak akan menerima sholat yang mana orang yang sholat tidak melaksanakan wudu. Wala sadaqatan, dan Allah tidak menerima sedekah minal harami, dari harta-harta yang haram. Jadi ada itu cerita, ada orang yang kerjaannya itu haram, kerjaannya ini adalah sesuatu yang haram. Tahu saya cerita akilah, apa pokoknya dia itu kerjanya haram, tetapi dia ahli sedekah. Lakona lako haram, tapi ahli sedekah, orang yang dermawan. Nah, orang yang model seperti ini, sebanyak apapun dia bersedekah, maka sedekahnya tidak dipahala oleh Allah, sedekahnya tidak diterima oleh Allah, pahalanya tidak ada. Kenapa?
karena yang disedekahkan itu adalah sesuatu harta yang haram. Makanya dalam hadis yang lain, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang mana daging itu tumbuh daripada sesuatu yang haram, fannaru, maka api aula, lebih baik, bihi, daripada sesuatu yang haram. Jadi daripada engkau makan daging, daripada engkau makan sesuatu yang haram lalu dia tumbuh menjadi daging, masih jauh lebih baik, lebih bagus engkau memakan api, meskipun itu akan panas bagi dirimu. Tak apa-apa. Makan apoy lebih bagus, makan api lebih bagus daripada makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali, wahai Ali, la yazalul mu'minu, senantiasa orang mukmin itu fi ziyadatin, di dalam bertambah, fi dini, di dalam agamanya. Orang mukmin itu agamanya selalu akan bertambah dan bertambah. Malam yakulil haram, selagi dia tidak memakan barang-barang yang haram. Selagi tidak makan perkara yang haram, itu dia akan bertambah, agamanya akan bertambah. Makanya di dalam ada hadis itu di dalam kitab Syarah Bidayatul Hidayah, man isdada ilman wa lam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'da. Siapa orang yang bertambah ilmunya, alimnya bertambah, hafalannya bertambah, ilmunya bertambah, walam yasdad, akan tetapi tidak bertambah hudan, hidayahnya, lam yasdad, tidak bertambah, minallahi, daripada Allah, illa bu'dan, kecuali dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ancaman. Kita belajar ilmu, tetapi dengan ilmu itu kita tidak semakin dekat dengan Allah. Dengan ilmu itu kita tidak semakin takut kepada Allah. Dengan ilmu itu kita tidak semakin cinta kepada Allah. Maka takut-takutlah kita, jangan-jangan ilmu itu membuat kita semakin jauh dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Alim. Siapa orang yang alim itu? Ada satu hadis saya pernah mendengar. Saya mendapatkan hadis ini ketika masih di pesantren dulu. A'lamul khalqi ba'dal anbiya atau ba'dan nabiyyin iblis. Paling alimnya makhluk sesudah para nabi itu adalah iblis. Jadi iblis adalah alim, sangat alim. Jadi kalau cuma menipu kita, menipu kok bibaan, cek iblis. Tak perlu iblis menipu kita. Saking alim iblis. Tetapi disayang, ilmu yang dimiliki oleh iblis bukan membawa iblis menuju keselamatan, menuju kepada keridhaan Allah. Tetapi ilmu yang dimiliki iblis membawa dia menuju kepada marahnya Allah, siksanya Allah, nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dapat ilmu diamalkan dengan baik-baik, dapat ilmu disyukuri dengan baik-baik. Oleh ilmu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dinamakan dengan ilmu yang bermanfaat. Wa man faraqal ulama amata qalbuhu. Wa man faraqa, dan barang siapa faraqa memisah, menjauh, mina al ulama, daripada para ulama, mata qalbuhu, hatinya akan mati. Mati qalbuhu, hatinya jauh dari para ulama, tidak mau kepada para ulama. Ada ulama dimusuhi, ada ulama dijauhi, ada ulama itu karen. Ini hatinya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amiyah dan buta an taatillahi ta'ala, daripada ketaatan kepada Allah ta'ala. Jadi sudah hatinya dimatikan oleh Allah, maka dia dibutakan oleh Allah untuk tidak bisa melaksanakan perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyebabnya apa? Satu, dia banyak makan haram. Yang kedua, dia terlalu benci, tidak senang, memusuhi kepada para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita perhatikan, ini perlu kita jaga. Ayo kita jauhi
Semoga kita menjadi orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Selamat di dalam agama, selamat di dalam dunia, bahkan kita bisa selamat nanti sampai di akhirat. Jadi hati-hati dengan para ulama. Ini ulama biasa. Terlebih bagaimana dengan para maha guru kita. Hati-hati, jangan sampai ada sedikit saja kita kurang ajar kepada guru-guru kita. Jangan sampai kita kurang ajar. Sedikit saja kita kurang ajar kepada para guru-guru kita. Ilmu yang kita miliki akan menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang kita miliki tidak akan menjadi penyebab keselamatan kepada kita, akan tetapi menjadi penyebab kita akan dibenci, akan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wallahu a'lam.